Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur dimanapun berada? Kembali saya Yolanda Mayanti bersama Ibu Nurhayati Abbas akan kembali Product Talk ya, berbincang tentang produk-produk HNI. Kali ini kita akan berbincang mengenai teh. Ini udah di depan udah ada teh ya. Yuk diminum. Silakan diminum Mbak Yola ya. Silakan diminum masih ya. Panas, masih panas ternyata masih ngepul ya. Saya jadi ingat kalau dulu Lebaran mudik kita ke Jawa, ke kampung suami, ini selalu disuguhi teh. Tehnya tuh yang masih ada bubuk serbuk-serbuknya gitu, masih panas, warnanya manis, itu ya. Gitu. Wow. Ini kapan diminumnya gitu ya? Karena harus menunggu dingin dulu katanya biar bertamunya lebih lama ya. Benar. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang teh-tehan ini, jangan lupa subscribe, komen, like dan share ya. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk mitra-mitra halalpreneur semua ya. Ini ada berapa macam teh sih di HNI ini Bu Nur? Ya Mbak Yola, menariknya nih di HNI alhamdulillah sekarang food and beverage-nya semakin banyak yaitu kita mulai hijrah lifestyle Mbak Yola, hijrah ke pola hidup yang lebih sehat. Salah satunya adalah ya tadi yang Mbak Yola bilang bahwa yang jadi budaya di Indonesia itu adalah ngeteh. Nggak cuma pas lebaran tapi hampir setiap hari ya kita konsumsi yang namanya teh dan favoritnya adalah teh manis gitu ya. Nah ini luar biasanya di HNI kita siapkan juga nih solusi ngetehnya, tapi bukan sembarang teh, tapi teh sehat dan insya Allah sangat berkualitas ya, apalagi kalau dilihat dari tampilannya gitu Mbak Ila ya, premium banget. Ngasih ke orang juga nggak malu-maluin ya. Hadiah lebaran juga bagus gitu ya. Ini kita ada 3 macam teh Mbak Yola, alhamdulillah saat ini ya. Ada Jannati Cold, ada Jannati Hot, dan ada teh Centella gitu ya. Atau biasanya ada orang bilang pegagan. Nah ini Centella ini bahasa Sundanya pegagan gitu ya. Jadi Centella tea gitu. Jadi luar biasa nih, ada 3 teh yang sangat keren banget di HNI. Dan mungkin yang perlu teman-teman ketahui nih Mbak Yola, bahwa teh di HNI yang HNI keluarkan ini memang adalah teh-teh premium. Artinya dia memang kandungannya dia pure herba gitu. Jadi kalau mohon maaf nih ya, kalau yang saat ini teman-teman sering jumpai di pasaran yang harganya mungkinnya hemat banget gitu ya, itu kebanyakan adalah teh-teh grade 3 biasanya Mbak Yola. Sedangkan grade 1 dan grade premiumnya yang di Indonesia, dari Indonesia tidak dipasarkan di Indonesia, tapi diekspor ke luar ya. Jadi kalau kita dapat misalnya teh oleh-oleh teh gitu ya dari luar negeri yang bagus, jangan-jangan itu teh dari Ciwidey gitu ya. Tapi memang yang grade-nya yang terbaik dan itu tidak beredar di Indonesia. Kasihan nih orang Indonesia ya Mbak Yola ya. Kasihnya ampas ya. Karena memang katanya tidak terjangkau di pasaran kita gitu. Dan memang ya nggak laku karena kenapa? Teh salah satu ciri teh berkualitas Mbak Yola, kalau diseduh tuh warnanya gini doang nih. Ini udah maksimal. Jadi mungkin teman-teman yang suka ngeteh warnanya sampai merah banget ya. Terus wanginya sampai tercium dari sini kamar udah tercium gitu ya. Itu dia ciri-ciri bukan teh sehat, tapi dia sudah ada tambahan pewarna di situ, sudah ada tambahan pewangi Mbak Yola ya. Jadi Masya Allah ya, ternyata teh sehat itu agak sulit didapatkan di Indonesia. Dan alhamdulillahnya saat ini tersedia di HNI. Keren banget ya. Seperti kita ketahui kan negara-negara banyak yang punya kebiasaan minum teh, tapi mereka minum teh itu hanya di waktu-waktu tertentu atau ada upacara-upacara tertentu. Itu kenapa mereka punya seremoni gitu ya. Seremoni, kemudian dapat tehnya yang keren-keren, yang di Indonesia mungkin mahal ya. Seperti negara Inggris, di Jepang juga ada, di Cina juga ada ya. Tehnya memang mahal-mahal mereka. Minum tehnya. Ternyata baru tahu saya kalau paling pekat ya segini gitu loh. Maksimal nih. Ini sudah dengan air yang sangat panas ya. Ini teh Centella nih Mbak Yola. Ini teh Centella ya. Minuman kita nih di Rumah Sehat Herba nih kalau habis terapi kayak gini, minumnya teh Centella. Nah ini kan ada 3 varian teh. Ini pasti manfaatnya juga banyak banget. Ini masing-masing teh punya manfaat sendiri-sendiri atau memang ada yang sama manfaatnya Bu Nur? Nah bener nih, kenapa ada 3? Karena memang ternyata dibuat untuk 3 ke favorit dan kesenangan yang berbeda ya Mbak Yola. Tapi memang nih yang pertama mungkin kita bahas tentang Jannati Cold dan Hot nih ya. Jannati Cool. Nah, Jannati Cool gitu. Kenapa cool?
apa harus diminum dingin-dingin gitu atau diseduh pakai air dingin? Iya, tadinya gue pikir begitu kok cool ya, kasih es kali gitu. Ternyata bukan ya teman-teman, ternyata Geneticul ini karena kandungan herba di dalamnya ini memang herba-herba yang cenderung sejuk dan dingin gitu. Jadi rata-rata memang sifatnya menurunkan. Sedangkan Janati Hot ini memang herba-herba panas. Makanya rada-rada pedes gitu ya Mbak Yola ya. Betul. Dan memang menghangatkan tubuh banget gitu. Jadi cakep banget ya buat orang yang lagi masuk angin gitu ya. Angin, ya, yang lagi flu berat butuh herba-herba yang kehangatan, panas dan kehangatan untuk mengeluarkan lendir dan lainnya itu sangat bagus ya diminumkan Janati Hot. Sedangkan pada Geneticul ini memang dia sangat bagus misalnya untuk menurunkan demam Mbak Yola. Ini juga bagus. Terus herba-herba di sini biasanya untuk penurun yang bersifatnya menurunkan. Kayak ada apa nih? Daun tin ya, ini sangat bagus untuk menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol. Ada kayu manis untuk menurunkan gula darah. Jadi saya punya pengalaman unik nih Mbak Yola. Waktu itu ceritanya kita lagi HS dan saya menyuguhkan ini nih Geneticul gitu ke mitra-mitra. Kebetulan ada salah satu mitra memang yang dia darahnya itu udah rendah, darahnya rendah plus memang gula darahnya juga pas-pasan gitu ya. Jadi habis minum ini dia gemeteran. Terus saya lagi bingung kenapa dia gemeterannya. Oh ternyata habis minum ini, jadi mungkin gula darahnya agak turun gitu. Akhirnya langsung diberikan sari kurma gitu ya, diminumkan larutan sari kurma dan langsung biasa lagi gitu. Jadi memang ini sangat bagus nih Mbak Yola ya buat yang lagi cari-cari teh sehat. Tapi buat nurunin gula darah, karena biasanya orang-orang yang diabetes kan seneng ngeteh ya, apalagi tehnya manis. Boleh nggak ini manis-manis nih? Boleh nggak? Boleh. Tapi catatan manisnya manis madu. Oh madu, manis aku lihat senyum aku sambil minum teh enggak ya? Bukan manis dari Mbak Yola, bukan ya. Jadi manisnya adalah manis dari madunya itu, karena memang subhanallah ya Allah ciptakan madu ini salah satu obat ya Mbak Yola ya. Ya, ini madunya yang mana kalau buat diabetes? Kalau diabetes walaupun sebenarnya lebih cenderung madu-madu yang sifatnya pahit itu sangat bagus untuk diabetes, tapi untuk menikmati ini jangan dikasih madu pahit ya, jadi pahit ya. Tapi bisa dinikmati dengan madu yang multiflora atau yang asli haba sekarang namanya ya. Madu multiflora atau madu haba. Ini udah madu haba belum Mbak? Udah ya, udah berubah ya namanya. Oh ya, udah madu habat berarti yang baru ya. Jadi madu habat atau ya kita udah bahas waktu itu ya tentang madu ya. Bedanya bisa apa? Cari videonya ya. Cari videonya. Nah, ini dua-duanya kan pure dan manis rasanya. Walaupun kalau saya di rumah favoritnya adalah madu multiflora. Karena manisnya tuh mirip gula ya. Jadi kalau anak-anak tuh kalau dibikinin teh pegagan begini atau teh Geneticul, saya kasih ini madu multiflora itu dikirain dikasih gula. Gitu. Jadi padahal dikasih madu ya. Iya. Dan mereka doyan banget alhamdulillah ya. Jadi mulai diganti habitnya Mbak Yola. Anak-anak terutama keluarga kita ya, ngetehnya yang tadinya mungkin pakai teh lain, yang tadi yang saya bilang ya udah grade yang keberapa gitu ya, dan ada beberapa kandungan yang kurang baik untuk kesehatan kita ya, ada tambahan pewarna, tambahan pewangi, belum ya itu tadi tambahan-tambahan itu menyebabkan yang harusnya tadinya tehnya ini sehat akhirnya jadi kurang sehat ketika dikonsumsi terus menerus. Nah beda dengan herba-herba kita, justru kan dengan ini dia akan menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, menurunkan mengeluarkan asam urat berlebih gitu Mbak Yola. Plus-plusnya lagi dia juga untuk detox sangat bagus, antioksidannya juga sangat tinggi. Jadi buat anak-anak kebayang ya Mbak Yola ya, sangat bagus juga. Ada daun bidaranya juga kalau iya, salah satu kandungan yang keren banget dari ini tuh selain kayu manis, daun tin, daun zaitun, juga ada daun bidara. Buat ruqyah. Biasanya terkenal untuk ruqyah ya, walaupun sebenarnya daun bidara juga sangat bagus untuk pencernaan, untuk macam-macam ya. Antioksidannya juga cukup tinggi gitu. Dan kerennya lagi dia juga ada haba saudanya Mbak Yola. Oh, ada haba sauda. Iya, ada Nigella sativanya, ada haba saudanya. Jadi buat yang pingin nih seperti Rasulullah katanya makan haba sauda tapi pengen dalam bentuk teh, boleh di sini ada. Ya. Gitu ya. Nah, ini memang namanya teh ya, tapi tidak ada kandungan daun tehnya sama sekali. Benar. Justru herba-herba aja isinya kayaknya. Isinya adalah herba-herba. Dan nanti teman-teman kalau dibuka, Masya Allah ya, itu
kelihatan banget premiumnya. Jadi dia dari nilon Mbak Yola ya, ininya bukan jadi bukan yang biasa ya, biasa kita di pasaran. Kalau teh celup itu kan nggak boleh lebih dari 5 menit. Bener. Belum lagi yang berbahaya itu lah kalau mengandung klorin. Iya betul. Kalau kita yang Centella nih udah terbebas dari klorin nih, pakai yang biasa tapi dia yang terbebas dari klorin. Harganya pun berbeda dong ya kan, tampilannya juga beda nih antara yang ini dengan yang ini. Tapi insya Allah sama-sama berkhasiat semua. Kalau mau yang harganya lebih terjangkau mungkin teman-teman bisa pilih teh Centella. Tapi memang di keluarga saya biasanya yang udah tidak bisa dilepaskan juga adalah Janati Hot Mbak Yola. Jadi Janati Hot ini solusi banget buat kita kalau lagi kayak kedinginan gitu ya, masuk angin, ya mual-mual termasuk ya masuk angin. Tapi memang tidak disukai anak-anak biasanya ya, anak-anak yang usia balita ya. Soalnya ya. Rempahnya ya Mbak Yola ya. Rempahnya tuh berasa banget. Jadi nah ini kalau orang lagi hamil muda kan suka mungkin minum ini boleh minum ini. Boleh biar lebih hangat tapi lagi. Tetap ya harus dengan terbatas ya. Dan saya kalau udah selesai minum ini nggak dibuang. Buat apa coba? Buat mandi. Kita bisa mandi aroma spa. Udah kayak di spa. Ya, aroma terapi spa. Dan sebenarnya ini bagus banget juga buat yang saat ini ya, keadaan pandemi ini Mbak Yola kan memang salah satu karakteristik virus corona ini dia tidak bisa terkena herba panas ya. Jadi sebenarnya dengan kita ngeteh Janati Hot ini setiap hari itu juga sebenarnya salah satu dalam rangka meningkatkan imun dan juga bisa membunuh virus-virus gitu, terutama virus-virus yang kaitannya sama pernafasan. Makanya ini sangat bagus buat flu. Oh iya. Jadi kalau teman-teman lagi flu, batuk berkepanjangan, maksudnya batuk yang aduh kayaknya ini kok susah banget itu ya. Memang batuk ada 2 macam sih. Batuk yang tipenya dingin ini bagus nih pakai ini. Nanti kalau yang ada satu lagi yang kesini tipenya. Jadi kalau yang merasa orangnya tuh gampang kepanasan gitu ya, jangan diminum ini sih, makin panas kayaknya ya. Minum yang ini, yang cool Mbak Yola gitu. Terus buat anak-anak untuk demam itu juga sangat bagus pakai ini. Nah kalau ini untuk yang gampang masuk angin, yang gampang kena AC sedikit nih, kayak di sini kena AC sedikit, aduh kok dingin banget ya gitu ya. Langsung pakai jaketan, kita nggak pakai jaket, dia pakai jaket. Kayaknya kita harus saranin dia minum ini ya. Minum itu ya. Nah untuk flu itu tadi mungkin kalau udah diseduh, tadi seperti saya bilang kalau saya buat mandi pakai air hangat, itu juga bisa buat taruh di kamar kali ya, karena kan biasanya air uapnya itu bisa juga untuk baunya juga enak, apa namanya pernafasan ya, kita taruh gitu, kita tutup pakai anduk hangat ya, enak banget itu enak banget buat baunya. Kalau ibu-ibu ya, maksudnya yang orang udah dewasa, kalau anak-anak yang baunya iya apa sih gitu. Padahal mah enak loh. Pedes. Karena nih yang menariknya yang agak susah didapetin nih Mbak Yola, ada cabai Jawa. Oh iya, cabai Jawa ya. Terus juga ada adas, daun adas ya, terus ada apa lagi? Ada kedaung, cengkeh. Ada kedaungnya. Iya, bener. Suka makan kedaung dulu kecil tuh ya. Jadi memang herba-herba yang kayaknya luar biasa ya, ada kedaung, lada hitam nih. Nah, makanya kebayang ya, rasa pedas hotnya itu dari ladanya dapet, dari cabai Jawanya dapet, dari cengkehnya dapet, plus dari kayu angin. Ya, jadi memang buat ngeluarin angin bener, ya, yang ada juga di angin. kopi Sevel. Benar, ada juga di kopi Sevel gitu. Cuma memang kalau mau yang lebih kuat di sini. Tapi kalau saya kemarin pengalaman waktu teman-teman tur Eropa, Mbak Yola, wah ini kepake banget. Jadi ini kita taruh di termos, kita campurkan dengan kopi Sevel. Oh iya. Gitu, iya. Jadi si kopi Sevelnya tuh berasa banget menghangatkan tubuhnya. Karena memang suhunya kan dingin banget ya Mbak Yola. Kita nggak terbiasa dengan suhu di bawah 10 derajat gitu ya. Terus rasanya gimana? Rasanya enak dan di perut itu hangat, jadi kita nggak gampang masuk angin gitu. Ya bayangin orang Indonesia dengan biasa suhu di atas 30-an ya. Ini dia ada yang minus mau nggak ya? Tiba-tiba masuk ke daerah salju dan musim dingin waktu itu, jadi luar biasa, sangat membantu. Jadi ini cakep banget. Ini cengkeh ya isinya ya. Kalau itu tadi cinnamon ya, apa bahasa Indonesia? Kayu manis. Kayu manis di sini. Ini herba-herba mahal semua loh, yang dicari sama orang Eropa loh. Cinnamon itu kan orang Eropa bikin biskuit aja pakai cinnamon. Rempah-rempah yang sangat ternyata luar biasa manfaatnya.
Dan saat ini banyak banget ya yang udah mulai bedah-bedah tentang manfaat rempah Indonesia. Tidak hanya untuk makan, makanya makanan-makanan yang mengandung rempah itu sebenarnya kan herba juga sehat. Sayangnya kita udah jarang yang pakai rempah beneran kan Mbak Yola ya, banyak yang sintetis gitu. Nah ini yang disesalkan, padahal kita bisa sehat hanya dengan makanan yang dengan tinggi rempah. Nah, mungkin ibu-ibu yang biasa masak-masak apa terus ngelihat kandungan ini jangan-jangan bisa dijadiin bumbu masak yang bisa juga. Iya ya buat rendang bisa. Jangan-jangan ya. Tapi jadi sehat. ngomong-ngomong, ini satu kantong ini saset. itu untuk berapa banyak air sih? Kalau pengalaman saya sih saya bisa bikin sampai 3 cangkir ya. Untuk satu. Gak bisa satu teko berarti boleh, ya? Makanya ketika dibikin dalam satu teko yang isinya bisa untuk 3 sampai 4 itu bisa. Gitu. Jadi nggak bisa teko yang gede banget murah ya. Kayaknya kurang deh ya. Berapa itu mungkin 2 ya? sampai 3 untuk teko yang sangat besar. Tapi kalau yang satu teko itu bisa untuk 3 sampai 4 cangkir, satu pun bisa insya Allah. Cuma memang harus dengan air yang panas Mbak Yola. Cenderung panas mendidih ya. Mendidih ya. Itu nanti warnanya baru keluar. Ini warna keluar seperti begini, ini. Berapa lama direndamnya itu? Ini sih sebenarnya 30 atau 15 menit. 15 menit itu udah keluar sampai kayak gini kok Mbak Yola. Asal tadi airnya panas. Gitu. Ya. Kalau bisa taruh di termos. Kalau airnya dispenser mungkin 80 derajat, dia mungkin nggak, warnanya mungkin bisa jadi nggak keluar seperti ini. Gitu. Agak di bawahnya ini gitu. Jadi mungkin kalau yang lihat kok bisa sampai sewarna itu biasanya suhunya aja, main di suhu aja. Gitu. Dia lebih optimal keluar. Ya, berarti walaupun direndam lebih dari 5 menit, it's okay ya. It's okay. Ini bungkusnya bagus ya, kemasannya bisa buat seserahan juga kayak. Orang ini kasih teh dan ya. kita bisa buat ulang lagi refill ya Mbak ya. Oh iya. Jadi bisa kita taruh gula mungkin dalamnya. Atau dibikin kerajinan tangan. Ya, buat tempat apa gitu. Atau kemarin ada yang kreatif pas lagi Idul Fitri ya. Dibuat tempat kue Mbak Yola ya. Mungkin dalamnya jadi kacang-kacangan gitu kan ya. Jadi kue nastar homemade daripada beli lagi gitu. Kalau anak-anak saya seneng banget buat tempat mainannya mereka gitu ya. Iya emang sih bagus banget soalnya bagus banget. Kuat lagi ya. Nah ini udah 2 nih, yang tengah nih Centella, teh sinergi. Centella, ini dia yang kita buat ini teh kita Centella. buat ini teh Centella. Isinya 24 kantong. Kalau ini tadi 20 ini 24. Dan harganya juga lebih hemat. Karena bisa juga ini ya. tempatnya udah berbeda. Kemudian nanti kalau teman-teman buka, memang sasetnya pun berbeda gitu ya. Tapi alhamdulillah teh kita memang sudah teruji secara klinis bahwa tidak mengandung klorin Mbak untuk membungkusnya itu ya. Jadi insya Allah aman. Karena kalau yang di pasaran teman-teman nggak boleh lama-lama ya. Nah kadang tuh suka salah tuh, taruh aja gitu ya. Padahal tidak boleh, sebentar aja udah lepas gitu taruh. Gitu. Nah kalau ini insya Allah nggak apa-apa. Dan menariknya nih kandungan utamanya memang adalah Centella Mbak Yola, tapi dia ada plus-plusnya. Apa aja ya plus-plusnya ya? Kalau kita lihat di sini ada pegagan ya tadi ya Centella, makanya Centella itu pegagan. Ada teh hijaunya Mbak Yola, juga ada jati Belanda dan jahe merah. Itu buat orang yang punya perut buncit ya. Nah, udah mulai terbaca ya ini untuk apa ya. Tapi di sini juga ada sih ya, di sini ada kapulaga juga, itu juga untuk bisa. Ini juga sangat bagus untuk membuang lemak. Sebenarnya itu juga sangat bagus untuk membuang lemak. Jadi apa ya? Diuretik. Ini diuretik nih, diuretik. Jadi memang sangat bagus untuk membersihkan ginjal si Janati Gold ini. Makanya untuk menurunkan suhu juga bagus, dan memang plus deh semuanya. Kalau kita rutinin minum ngeteh, kita ganti nih ngetehnya dengan teh sehat, itu insya Allah ya semuanya jadi sehat gitu badannya. Tapi ini diminum maksudnya secara setiap hari itu nggak apa-apa ya? Setiap hari sangat bagus. Justru memang dijadiin lifestyle harian. Kan sekarang udah mulai berubah nih. Orang udah nggak suka tuh minum yang bentuknya obat-obat, dia senengnya ngeteh tapi sehat, ngopi tapi sehat gitu ya, minuman makanan tapi sehat gitu. Nah itu sekarang udah mulai ke situ. Makanya kita juga banyak food and beverage-nya yang udah mulai cukup banyak variannya ya. Kemarin madu udah sempet, ini Janati, ada susunya juga gitu. Dan pegagan kemarin kita juga udah ada ya videonya tentang pegagan ya. Oh iya. Dr. Wit, mungkin bisa dicari nanti ya. Pegagan barengan dengan keosin kemarin ya. Centella ini mungkin sekedar mengingatkan kembali di Centella ini manfaatnya untuk apa, Bu Nur? Ya.
Untuk teh centella sendiri, memang centella ini adalah salah satu dari 10 herba terbaik di dunia. Oh, subhanallah ya. Dan itu tumbuh sangat subur di Indonesia. Kadang kita nggak sadar kalau itu adalah centella ya, karena merambat di pematang sawah. Walaupun di Bekasi susah nyari sawah, Mbak Yola ya. Iya, udah habis. Udah habis. Dan ini sesuai dengan karakteristiknya, dia merambat dan sangat bagus untuk peredaran darah dan pembuluh darah. Juga untuk syaraf ya, karena mengingatkan kembali ya waktu kita belajar kemarin tentang pegagan produk talk, bahwa pegagan itu sangat bagus untuk syaraf, untuk darah, peredaran darah, untuk pembuluh darah gitu. Jadi itu keren banget. Kecerdasan terutama untuk misalnya untuk anak-anak, apa kecerdasan boleh nggak ini anak-anak? Boleh. Walaupun di situ ada jati Belanda, ada jahe merah, ada teh hijau, dia tetap tidak bermasalah dikonsumsi pada anak-anak juga. Dan plus-plusnya buat ibu-ibu yang pingin nurunin berat badan, jadi plus-plus gitu ya. Jadi jadi kita udah mulai langsung janjian belum ini ya? Iya, bukan efek jilbab lagi kalau ini ya, efek teh centella ya. Teh kayaknya ya. Tapi tetap minumnya usahakan tidak menggunakan gula ya, Mbak Yola. Kalau ingin yang manis-manis, yang sehat, kita bisa dengan menggunakan madu. Karena madu ini luar biasa, walaupun dia rasanya manis gitu ya. Jangan liatin saya, Mbak Yola, yang manis. Rasanya manis, enak, tapi dia sehat, luar biasa ya. Allah jadi ciptakan madu. Sekarang harus mulai dihindari gula pasir ya. Mengurangi gula pasir dengan ganti dengan madu. Madunya mungkin lebih manis ya, atau yang suka nggak terlalu manis justru enak pakai madu. Sedikit aja, jadi manis-manis apa namanya? Manis jambu. Manis jambu gitu ya. Tapi madu gitu ya. Iya, ini teh centella ini apa namanya, kan kemarin kita sudah bahas tentang pegagannya. Itu kalau untuk anak-anak kan ada jati Belandanya, ada apa tadi itu yang bisa buat jahe merah, teh hijau. Badan untuk anak-anak nggak apa-apa, nanti malah jadi kurus gitu. Enggak, insya Allah tidak akan menjadi kurus, apalagi kalau minumnya bareng extra food gitu ya. Oh ya. Tapi memang insya Allah kita, karena dominannya memang di pegagan, Mbak Yola. Dominannya memang di centella, makanya namanya teh centella. Sedangkan teh teh hijau jati Belandanya itu tidak terlalu dominan, sehingga masih aman untuk dikonsumsi setiap hari pun sangat aman. Dan ini dikuatkan juga dengan adanya jahe merah, jadi tidak semuanya herba dingin gitu. Jadi dia ada herba panasnya dari jahe merah, sehingga juga dia sangat baik tadi tuh untuk kesehatan kita, untuk meningkatkan imun gitu ya. Itu sangat bagus gitu. Jadi memang insya Allah aman ya buat segala usia. Jadi kalau mau ngeteh buat sekeluarga ya boleh pilih antara 3 macam ini. Tapi kalau yang sekeluarga kayaknya yang anak-anak doyan kayaknya kalau nggak centella ini. Kalau ini gitu. ini ya. Kalau ini untuk agak tajam dia, tapi memang enak banget ya buat kita ya, kita yang udah biasa nyobain. Either kena angin ya, pulang-pulang tuh sore-sore ngeteh itu enak banget. Jangan kaget kalau habis minum ini langsung keluar angin-angin. Suara-suara aneh ya gitu. Udah direkomendasikan diminum di tempat umum gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang teh, ini kalau di Indonesia itu diminum anytime, boleh kapan aja. Kalau di negara-negara lain kan tadi saya bilang ada waktu-waktu tertentu, sore hari jam 4 atau upacara-upacara tertentu. Nah, kalau waktu tepat untuk minum teh ini tuh kapan, teh herba ini? Sore, malam? Enaknya pas ngumpul sama keluarga. Sama sih, nggak ada waktu-waktu khusus sama juga ya? Mbak Yola. Yang jelas kalau saya biasanya habit di rumah kalau nggak pagi sore gitu ya, sering teh gitu ya Mbak Yola. Ini udah nggak merasa nggak enak, minum aja. Kalau benar ya. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu saya sempat muntah-muntah gitu Mbak Yola ya. Aduh, kok nggak enak banget perut. Ya udah, selain konsumsi harumi yang tadi kita bahas ya, kita konsumsi juga ini. Saya konsumsi juga rutin dengan Janati Hot dicampur madu. Itu alhamdulillah rasa bega, rasa nggak nyaman di perut itu berangsur-angsur membaik, dan alhamdulillah ya jadi enak. Mungkin buat teman-teman yang juga punya masalah gangguan pencernaan yang sering merasa kembung, itu juga sangat bagus konsumsi rutin Janati Hot seperti kalau itu. Kalau disinergikan dengan Biosir apalagi kayaknya. Iya, karena salah satunya karakteristik Janati Hot ini membersihkan kerak-kerak dalam usus Mbak Yola.
gitu. Jadi memang sangat bagus buat yang mau colon cleansing juga sangat bagus. Dan kita ngobrolin colon Gitu. cleansing di Iya, di segmen yang episode lain berikutnya. ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk subscribe, like, komen dan juga share-nya. Bener. Karena kalau jangan lupa loncengnya dinyalain Oh ya. iya, Karena biar kalau dapat udah ada notifikasi ya. video-video baru ada notifikasinya. Siapa tahu pas lagi ada tentang colon cleansing. Oh, senangnya ya. Senangnya. Nah, 3 teh ini jangan sampai nggak ada di rumah kayaknya ya. Benar, jadi persediaan kita di rumah. Oh iya, centella ini nanti sisanya itu Mbak Yola bisa untuk kecantikan. Oh ya? Ya, Apa bisa tuh? kita buat. Kan centella ini salah satu keunggulannya selain untuk kesehatan, dia itu sangat terkenal juga untuk kecantikan. Jadi hampir semua kosmetik-kosmetik Oh, yang iya. alami natural, apalagi sekarang ya banyak kosmetik Korea yang lagi booming, itu dia sekarang pakai kandungannya adalah centella. Oh iya. Dia sangat bagus untuk peradangan, sangat bagus untuk mengaktifkan kolagen pada kulit, untuk luka-luka berjerawat itu sangat bagus. Nah ini bisa kita buat sebagai masker, bisa untuk scrubbing atau untuk mata. Jadi Mata nanti diapain? yang jelas bukan dimasukin Oh Mbak Yola iya, ya. aku juga bayangin dimasukin. Si ininya jangan dibuka, Si jadi tempel bungkusnya aja itu. bungkusnya itu ditempel di mata kita untuk masker mata, ini menyejukkan mata, mengurangi lingkar hitam mata, karena dia kan sangat bagus juga untuk liver, karena biasanya orang-orang yang punya lingkar mata itu biasanya memang dia bermasalah atau mengalami agak bermasalah di liver gitu. Jadi memang makanya kenapa salah satunya juga untuk melangsingkan itu untuk memperbaiki liver salah satunya. Jadi livernya diperbaiki sehingga ada yang namanya biasanya fatty liver ya. Jadi livernya itu udah kebungkus lemak gitu. Nah ini sangat bagus untuk membuang itu. Gitu. Jadi keren banget. Jadi kalaupun teman-teman belum nyobain yang ini tapi wajib nyobain yang ini ya. Nah mulai dari yang centella nanti baru nyobain yang ini boleh, sangat bagus. Itu keren banget. Dan kalau saya di rumah Pak Esa sukanya itu centella nanti dicampur sama seiris lemon Mbak Yola. Jadi dimasukin aja di gelas ini lemon dan madu. Aduh cakep banget ya. Ya, dia bisa jadi infus water juga. Bener bisa. Iya kan kemarin jurus sehat Rasulullah kan pakai Iya. herba-herba. Pakai rempah, pakai herba, pakai jeruk itu madu. Aduh, sudah all in ada di herba kita. Jadi kalau yang nggak mau ribet-ribet mungkin ya, bukan cuma itu, kita kan nggak tahu rempahnya itu apakah organik gitu ya, ditanam di mana gitu ya. Nah kalau kita insya Allah sudah terjamin, jadi dengan rempah-rempah yang sudah terjamin kualitasnya itu tinggal kita masukin aja, dan itu jadiin misalnya kalau nggak mau jadi teh, jadiin minuman infused water Mbak Yola. Bawa kemana-mana tuh 500 mili, 600 mili, itu udah diisi dengan satu Janati Hot misalnya atau Janati Cool, dicampur dengan lemon boleh diiris, nah itu udah jadi nih. Sekarang Gitu. ada serai, ada apa kan? Benar. Kalau mungkin rempah-rempah apa rempah-rempahnya itu agak sulit dicari. Ini udah sudah tinggal tinggi rempah. dicemplungin doang. Kapulaganya ada, tadi lada hitamnya ada, udah lengkap banget. Teman-teman juga bisa searching manfaatnya dan luar biasanya, antioksidannya, mineralnya itu memang sangat bagus banget buat tubuh, termasuk untuk memperbaiki penyerapan nutrisi pada tubuh. Itu juga sangat bagus. Biasanya hari pertama Teh-teh ini. rempah-rempah, hari kedua sayur-sayuran, hari ketiga buah-buahan. Ini udah Bisa. cukup ini aja ya. Hari pertamanya langsung ini ya. Hari kedua bisa extra food untuk buah-buahannya ya. Bisa tambahin extra food. Bisa. Terus yang sayur-sayur extra food lagi. Kayaknya extra food Insya Allah. banyak banget manfaatnya. Insya Allah kita udah sesuai banget sebenarnya dengan pola hidupnya Rasulullah ya, karena memang salah satu visinya HNI itu kan memang menjadi produsen ya, penyedia produk-produk halal berkualitas, produk yang tidak hanya halal berkualitas sehat gitu ya, tapi juga sunnah gitu. Nyenahnya Rasulullah tuh apa sih yang beliau itu tuh kita bikin, tapi kita bikin keren gitu. Orang tuh nggak repot, kayaknya keren banget gitu ya kalau ngeteh pakai ini, padahal itu salah satunya banyak herba-herba yang memang direferensikan oleh Rasulullah gitu. Jadi luar biasa teman-teman ya. Mulai hijrah lifestyle saat ini juga ya. Murah meriah ya, dan manfaatnya banyak banget ya. Jadi jangan sampai nggak ada teh-teh ini di rumah tangga Anda ya, karena tugas kita adalah mempengaruhi rumah tangga Anda ya. Supaya beralih ke produk yang Produk halal yang dan halal. berkualitas. Baik, Bu Nur, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kapan-kapan kita produk talk lagi dengan produk HNI yang lainnya ya. Benar, boleh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat halal Teman-teman planner semua. dimanapun berada. Jangan lupa apa?
subscribe, like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain biar ada video-video baru dari kita bisa langsung ditonton ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk diminum tehnya.